Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan ada bersama dengan kami di sini. Itulah sebabnya kami minta tolong sekali lagi Tuhan berbicara buat kami dari firman kebenaran. Roh Kudus, bantu kami supaya kami mudah memahami firman Tuhan, sehingga biarlah di dalam pemahaman kami berani untuk hidup taat tiap-tiap hari. Kami berdoa biarlah sementara kami belajar firman Tuhan, Tuhan memberkati kami. Buat Tuhan seluruh kemuliaan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu, izinkan saya kali ini berbagi kepada saudara tentang persoalan faithfulness atau kesetiaan. Jadi mari saya ajak Bapak dan Ibu untuk buka dengan saya dalam kitab Mika, pasal yang ke-6, ayat yang ke-8. Mika, pasal yang ke-6, ayat yang ke-8. Alkitab bilang ini, Bapak Ibu. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu? Nah, dari ayat ini Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang punya tuntutan. Nah, semua kita tahu bahwa yang namanya tuntutan, you like it or not, saudara dan saya menyukainya atau tidak, kita harus memenuhi hal tersebut. Nah, begini Bapak Ibu, 3 tuntutan yang ayat 8 bilang Tuhan tuntut dari kita jelas. 1, saudara dan saya harus hidup dalam keadilan, hidup dalam kesetiaan, dan juga hidup dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan. Nah, mari kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan kata dituntut. Sebab kata ini adalah salah satu kata kunci pada ayat 8 yang baru saja kita baca. Begini Bapak Ibu, kata dituntut di situ dalam bahasa Ibrani menggunakan kata daras. Daras itu punya 2 pengertian. Pengertian yang pertama adalah hal yang dicari dan diselidiki oleh Tuhan dengan teliti. Dituntut atau daras, pengertian yang kedua adalah hal yang dipertanyakan. Berarti ini yang Alkitab bilang. Kalau ada hal yang akan dipertanyakan oleh Tuhan dalam kaitannya dengan kehidupan kita, maka salah satu di antaranya adalah Tuhan akan bertanya kepada saudara dan saya, setia nggak? Yang kedua, kalau ada hal yang dicari oleh Tuhan atau yang akan diselidiki oleh Tuhan dengan sangat teliti dalam kehidupan kita, maka hal tersebut adalah begini, saudara dan saya ditemukan sebagai orang-orang yang hidup dalam kesetiaan nggak? Ingat, tadi saya sudah bilang kepada Bapak dan Ibu bahwa ini tuntutan. Karena ini tuntutan, berarti ini wajib untuk dikerjakan. Nah, mari kita lanjut dulu kepada kata kunci yang kedua, kesetiaan. Kata kesetiaan di situ, Bapak Ibu, dalam bahasa Ibrani menggunakan kata hesed. Hesed itu ada 3 pengertian, Bapak Ibu. Kesetiaan atau hesed artinya adalah kesetiaan. Kesetiaan atau hesed arti yang kedua adalah perbuatan baik. Kesetiaan atau hesed arti yang ketiga adalah belas kasihan. Berarti Alkitab bilang, kalau Tuhan berhadapan one-on-one dengan saudara dan saya, maka hal yang akan dia pertanyakan tentang kita adalah begini, kamu setia nggak? 2, kamu memiliki belas kasihan di dalam kamu punya kehidupan nggak? 3, kamu dikenal sebagai orang yang terbiasa melakukan perbuatan baik nggak? Ternyata 3 hal itu yang Alkitab bilang diartikan dengan kesetiaan. Amin. Nah, itu dalam perjanjian lama. Nah, mari sekarang saya ajak saudara untuk buka dalam perjanjian baru dan kita belajar dulu tentang pengertian dari kata kesetiaan. Saya ajak saudara untuk buka dengan saya, Bapak Ibu, dalam Lukas pasal 19 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-26. Saya baca mulai dari ayat 15, Bapak Ibu. Alkitab bilang ini. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang 1 itu telah menghasilkan 10 mina.
Katanya kepada orang itu, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota." 18. Datanglah yang kedua dan berkata, "Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina." Katanya kepada orang itu, "Dan engkau kuasailah 5 kota." Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, "Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur." Katanya kepada orang itu, "Hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh, dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya." Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, "Ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu." Kata mereka kepadanya, "Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya." Coba Bapak Ibu, jelas kita tahu dari ayat 15 sampai dengan ayat 16, Alkitab bilang bahwa ada seorang tuan, sebelum dia pergi, dia kasih tanggung jawab berbentuk mina. Satu mina, satu orang hamba masing-masing mendapatkan 1 mina untuk dikelola, supaya pada akhirnya ketika sang tuan nanti kembali, sang tuan akan mendapatkan keuntungan dari investasi yang dia percayakan kepada hamba-hambanya. Nah, rupa-rupanya Alkitab bilang waktu tuannya dinobatkan menjadi raja, maka sekali waktu tuannya kembali untuk langsung berurusan dengan hamba-hamba yang memperoleh mandat tanggung jawab untuk mengelola mina yang satu itu dari tuannya. Sudah, lalu di ayat 17 Alkitab bilang, waktu dia bertemu dengan hamba yang pertama tuh bilang begini, "Tuan, 1 mina yang Tuan kasih ke saya itu sudah menjadi 10 mina." Hamba yang kedua datang dan berkata, ternyata mina yang dipercayakan kepadanya itu ternyata berubah menjadi 5. Nah, saudara perhatikan di ayat 17. Untuk hamba yang bisa membuat dari 1 mina menjadi 10 mina, ada pernyataan yang dikeluarkan oleh sang tuan. Katanya kepada orang itu, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Karena itu, terimalah kekuasaan atas 10 kota." Coba saudara perhatikan. Ada statement-statement penting pada ayat 17. Statement yang pertama, baik sekali perbuatanmu. Sudah? 2, hamba yang baik. Itu kalimat penting tuh. Nah, yang ketiga, kalimat pentingnya adalah engkau telah setia. Tadi kita sudah belajar di Perjanjian Lama bahwa kata setia atau hesed itu artinya adalah setia, berbelas kasihan atau penuh dengan belas kasihan, lalu terbiasa berbuat baik. Nah, sekarang kita lihat Lukas 19 ayat 17. Coba saudara perhatikan. Perbuatan baik itu dikaitkan dengan status sebagai hamba yang baik. Perbuatan baik itu dikaitkan dengan realita setia. Berarti kan kita bisa menemukan benang merah bahwa ternyata apa yang dikatakan definisi kesetiaan di Perjanjian Lama itu tidak bisa dipisahkan dari definisi kesetiaan di Perjanjian Baru. Sebab Alkitab bilang di ayat 17,
Siapapun yang setia, mereka sedang melakukan perbuatan yang baik. Karena mereka melakukan perbuatan yang baik, status mereka jelas, hamba yang baik. Nah, mari kita lihat dulu arti dari kata setia dalam Perjanjian Baru yang tertulis pada ayat 17. Kata setia dalam ayat 17 itu menggunakan kata pistos, Bapak Ibu. Pistos itu punya 3 pengertian. Pengertian yang pertama adalah dapat dipercaya. Jadi, dari mana saudara dan saya tahu bahwa kita adalah orang-orang yang setia? Sederhana, kita ini menemukan diri kita bisa dipercaya nggak? 2. Pistos atau setia, itu artinya adalah begini, orang yang memiliki keyakinan untuk percaya kepada Sang Tuan. Ulang ya, pistos atau setia artinya adalah orang yang memiliki keyakinan untuk percaya kepada Sang Tuan. Nah, pengertian yang ketiga dari setia atau pistos adalah begini, orang yang dapat diandalkan untuk menuntaskan tanggung jawab atau menyelesaikan transaksi bisnis. Ulang ya. Pistos, setia, pengertian yang ketiga adalah orang yang bisa diandalkan untuk menyelesaikan tanggung jawab yang diberikan kepadanya, atau orang yang bisa diandalkan untuk menyelesaikan transaksi bisnis. Berarti Bapak Ibu, ini yang Alkitab berupaya angkat tentang definisi kesetiaan pada Perjanjian Baru. Orang setia adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Orang setia adalah orang-orang yang bisa diandalkan. Ketika tanggung jawab diberikan kepada mereka, kita tahu bahwa kita bisa andalkan mereka. Sewaktu mereka mendapatkan tanggung jawab, mereka bisa menyelesaikannya dengan perfect. Mereka bisa menyelesaikannya dengan baik. Tapi orang setia juga adalah orang yang telah terbiasa membangun keyakinan dalam kehidupan mereka untuk mempercayai Sang Tuan yang memberikan tanggung jawab, atau mempercayai Sang Tuan yang memberikan kepercayaan untuk diemban oleh kita. Makanya begini Bapak Ibu, hal yang perlu kita cermati tentang hidupnya kita hari ini adalah apakah kita setia atau enggak. Sebab ini adalah tuntutan dari Tuhan. Saya ulang dari awal. Saudara dan saya dikenal orang setia enggak? Saudara dan saya dikenal sebagai orang-orang yang terbiasa melakukan perbuatan baik enggak? Saudara dan saya dikenal sebagai orang-orang yang penuh dengan belas kasihan dalam hidup enggak? Saudara dan saya dikenal sebagai orang yang bisa dipercaya dalam kehidupan enggak? Bisa diandalkan dalam kehidupan enggak? Dalam proses kita menjalani kehidupan, saudara dan saya dikenal sebagai orang-orang yang memiliki keyakinan yang teguh terhadap Tuhan yang memberikan mandat kepada kita enggak? Nah, ini saudara dan saya harus punya Bapak Ibu. Sebab ternyata kalau kita punya, maka waktu Tuhan berhadapan one on one dengan kita dan Dia mempertanyakan kesetiaan kita, harusnya Tuhan akan menemukan bahwa ternyata kita setia. Hal ini harus saudara dan saya hidupi, supaya pada akhirnya waktu Tuhan selidiki hidupnya kita, Tuhan mencari kesetiaan dalam kehidupan kita, yang Dia akan temukan adalah Dia tidak menemukan hal yang lain selain Dia menemukan kesetiaan itu telah berurat akar di dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Ingatlah, di ayat 17 Alkitab bilang, orang setia adalah orang yang melakukan perbuatan baik. Orang setia akan dikenal oleh Tuhan sebagai hamba yang baik. Nah, semua hamba yang baik, Alkitab bilang, hamba yang dapat 1 mina berubah jadi 10, hamba yang dapat 1 mina berubah jadi 5. Ternyata ini yang Alkitab bilang, untuk hamba-hamba yang setiawan, mereka akan mendapatkan reward yang datang dari Tuhan. Jadi percayalah, waktu Tuhan menuntut, Tuhan juga memiliki reward, penghargaan, upah yang Dia akan berikan untuk saudara dan saya. Berarti kan begini, keputusan-keputusan penting yang kita buat dalam hidup untuk menjadi setia di hadapan Tuhan, menjadi setia
terhadap pasangan kita di rumah menjadi setia, terhadap anak-anak kita menjadi setia, terhadap orang tua kita menjadi setia, terhadap siapa saja yang Tuhan percayakan ada dalam kehidupan kita. Waktu kita mengambil keputusan-keputusan penting tersebut, Bapak Ibu, percayalah, keputusan-keputusan tersebut akan mempertemukan saudara dan saya dengan keuntungan di balik kesetiaan. Saudara bayangkan ya, hamba yang baik itu, waktu dia mengelola 1 mina jadi 10 mina, dia dapat 10 kota, kekuasaan atas 10 kota. Hamba yang baik berikutnya, waktu dia berhasil mengelola 1 mina menjadi 5 mina, dia mendapatkan reward, kekuasaan atas 5 kota. Nah, ini yang saudara dan saya harus pertimbangkan, bahwa Tuhan itu tahu kok Pak, Ibu, kapan memberikan reward kepada kita, waktu pada akhirnya dia menemukan saudara dan saya setiawan dalam kehidupan. Amin. Nah, mari kita lanjut Bapak Ibu. Ayat-ayat berikutnya, langsung saja ke ayat yang ke-22. Sebab di ayat 18, ayat 19, dan ayat 20, kita tahu ada hamba yang ketiga yang juga mendapatkan kepercayaan yang sama, dikasih 1 mina, tapi rupa-rupanya 1 mina itu tidak dikelola oleh dia. 1 mina itu disimpan dalam sapu tangan. Lalu kemudian dia tidak menghasilkan pelipat gandaan karena keberhasilan mengelola berdasarkan tanggung jawab yang diberikan kepadanya oleh sang tuan. Lompat langsung ke ayat 22. Pada ayat 22, sang tuan memberikan statement. Statement dari sang tuan adalah begini, Bapak Ibu. Katanya kepada orang itu, "Hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri," dan seterusnya. Coba saudara perhatikan. Waktu hamba ini tidak setia, waktu hamba ini tidak mengerjakan perbuatan baik, waktu hamba ini ternyata tidak menuntaskan tanggung jawab yang diberikan oleh sang tuan kepada dia. Nah, status dari hamba ini disebut oleh sang tuan sebagai hamba yang jahat. Ulang ya, Alkitab bilang, orang setia melakukan perbuatan baik. Orang setia akan menjadi hamba yang baik. Orang tidak setia, ternyata begini Bapak Ibu, akan melakukan perbuatan jahat. Orang yang tidak setia akan dikenal sebagai hamba yang jahat. Nah, mari kita lihat. Kata jahat yang tertulis pada ayat 22, Bapak Ibu, itu dalam bahasa Yunani menggunakan kata poneros. Poneros atau jahat, arti yang pertama adalah berdosa. Berarti Alkitab bilang, Bapak Ibu, waktu saudara dan saya tidak ditemukan sebagai orang yang setia, dapat dipercaya, dapat diandalkan, memiliki keyakinan untuk mempercayai Tuhan, setia, melakukan perbuatan baik, lalu juga penuh dengan belas kasihan. Ternyata Alkitab bilang, kita hamba jahat, kita hamba yang jahat. Kita hamba yang sedang berdosa, Bapak Ibu. Begini, Bapak Ibu, orang terbanyak selalu mengkaitkan dosa dengan keadaan begini kan, mencuri sama dengan dosa. Apalagi berbohong sama dengan dosa. Melakukan tindakan cabul sama dengan dosa. Berzina sama dengan dosa. Tidak menghormati orang tua sama dengan dosa. Tetapi tidak banyak orang diajar bahwa begini, waktu kamu tidak setia, kamu jahat. Waktu kamu tidak setia, kamu adalah orang yang berdosa. Nah, ini kan harus kita pahami sampai kepada pemahaman akaran ini, Bapak Ibu. Supaya pada akhirnya, saudara dan saya sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh darah Kristus pada karya penebusan salib, yang kemudian menggeser kita dari posisi orang berdosa menjadi orang kudus, saudara dan saya secara konsisten memilih untuk hidup dalam kekudusan. Ekspresi dari kekudusan hidupnya kita adalah saudara dan saya harus dengan sadar dan sengaja berhenti untuk berdosa.
Artinya begini, berhentilah untuk berlaku tidak setia. Tidak setia terhadap Tuhan, tidak setia terhadap pasangan, tidak setia terhadap apa saja atau siapa aja yang kita hadapi dalam kehidupan kita tiap-tiap hari, Bapak Ibu. Berhentilah untuk tidak setia. Berhentilah untuk berdosa, Bapak Ibu. Ini yang Alkitab ajar. Makanya ini yang harus kita cross-check ulang tentang hidupnya kita. Kamu setia nggak? Kalau kamu tidak setia, kamu hamba yang jahat. Kamu akan dikenal sebagai orang yang berdosa. Dan untuk semua orang yang berdosa, hukuman sudah menanti, Bapak Ibu. Kedua, jahat atau poneros, itu arti yang kedua adalah begini, Bapak Ibu, sakit secara moral. Berarti Alkitab lagi bilang, orang-orang yang tidak setiawan dalam hidup mereka adalah orang-orang yang sakit, Bapak Ibu. Kita lebih condong mengkaitkan sakit dengan persoalan fisik semata. Tetapi Alkitab mengajarkan bahwa ada sakit yang berkaitan dengan persoalan moral. Berarti ini yang Alkitab tekankan. Orang setia adalah orang-orang yang moralnya itu sembuh, ada pada posisi sehat. Tetapi orang-orang yang berlaku tidak setia adalah orang-orang yang sakit di dalam, sakit secara moral. Nah, saudara harus paham, Bapak Ibu, bahwa orang sakit itu akan selalu menyakiti orang lain. Waktu saudara dan saya berlaku tidak setia dalam hidupnya kita, Alkitab bilang, kita sakit secara moral. Coba saudara perhatikan, waktu kita tidak setia, pasti ada orang lain yang tersakiti oleh kita. Waktu kita tidak setia kepada Tuhan, tentu saja sakitnya itu Tuhan akan rasa. Sebab begini, Dia percaya kita dari awal, Dia tebus kita dengan harga yang mahal, Dia kasih nyawa untuk saudara dan saya dengan keyakinan bahwa waktu saudara dan saya hidup di dalam kebenaran, firman Allah, waktu saudara dan saya hidup di dalam terangnya, harusnya saudara dan saya berhasil ditemukan sebagai orang-orang yang setia. Makanya coba cek ulang, Bapak Ibu. Kesetiaan kita melepaskan kesembuhan kepada orang lain. Ketidaksetiaan dalam kehidupan kita akan selalu melepaskan sakit yang baru kepada orang lain atau siapapun yang ada di dekat kita. Makanya cek ulang, saya ulang, Bapak Ibu, saya ulang. Kita perlu introspeksi diri. Saya ini dikenal sebagai orang setia nggak? Saya dikenal sebagai orang yang terbiasa mengerjakan perbuatan baik nggak? Saya dikenal sebagai orang yang didrive oleh belas kasihan dalam hidup nggak? Saya dikenal sebagai orang yang bisa dipercaya nggak? Saya dikenal sebagai orang yang bisa diandalkan untuk menyelesaikan sebuah tanggung jawab nggak? Saya dikenal sebagai orang yang bisa menyelesaikan transaksi bisnis nggak? Atau yang berikutnya, saya dikenal sebagai orang yang memiliki keyakinan yang teguh untuk mempercayai Tuhan nggak? Ini penting untuk kita cross-check ulang berkaitan dengan hidupnya kita, Bapak Ibu. Sebab ingat, waktu saudara dan saya tidak setia, kita sakit secara moral. Ingat, hurt people always hurt people. Healed people always heal people. Orang sakit selalu nyakiti orang lain, tapi orang sembuh itu selalu melepaskan kesembuhan buat orang lain. Nah, kita ada pada posisi yang mana, itu keputusan kita, Bapak Ibu. Amin. Nah, kata jahat atau poneros, pengertian yang ketiga adalah begini, Bapak Ibu. Jahat dalam karakter dasar. Secara kita tahu bersama, karakter manusia bisa berubah? Bisa, Bapak Ibu. Kelakuan kita bisa berubah? Bisa. Sebab dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16, Alkitab bilang, semua perkataan Tuhan, tulisan-tulisan mengenai perkataan Tuhan, firman Allah yang diilhamkan untuk saudara dan saya punya 4 manfaat. 1. Mengajarkan kita kebenaran. 2. Memberitahukan kepada kita kesalahan-kesalahannya kita. 3. Memperbaiki kelakuannya kita. Dan yang keempat, mendidik kita di dalam kebenaran. Nah, ini yang Alkitab bilang. Selama firman Tuhan itu terwahyukan untuk kita, dan kita memahami firman Tuhan, lalu bersetuju dengan firman Tuhan, maka yang akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya adalah kelakuan kita berubah, Pak, Ibu. Kita akan menjadi orang-orang yang sangat terdidik di dalam kebenaran, sehingga
karakter dasar yang jahat di dalam kita itu bergeser, Pak Ibu, secara natural. Makanya begini, untuk menjadi orang setia, yang saudara dan saya butuhkan adalah firman Tuhan. Yang Tuhan ajarkan buat kita, yang Tuhan wahyukan buat kita, lalu kita memilih untuk hidup di dalam firman-Nya, hidup dipimpin oleh Roh-Nya, supaya pada akhirnya buah dari firman, buah dari Roh yang ada di dalam kita, itu menghasilkan kesetiaan secara natural dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga pada akhirnya saudara dan saya akan dikenal sebagai orang-orang yang tidak jahat, Pak Ibu, tidak berdosa, tidak tetap memiliki karakter dasar yang jahat. Lalu yang berikutnya adalah kita tidak akan dikenal sebagai orang-orang yang seterusnya sakit secara moral. Makanya bagaimana caranya supaya saudara dan saya setia? Mari, saya ajak saudara untuk buka dengan saya dalam Galatia pasal 5, Galatia pasal 5, ayat 22 sampai dengan ayat 25, Bapak Ibu. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan ayat 25. Alkitab bilang, tetapi buah roh ialah kasih, sudah, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, berikutnya perhatikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Nah, Bapak Ibu, Alkitab bilang di ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus. Saudara dan saya sah adalah milik Kristus Yesus. Kristus Yesus adalah firman yang hidup. Waktu kita tinggal di dalam Kristus Yesus, kita tinggal di dalam firman Kristus, maka yang akan terjadi secara natural adalah pemahaman kita akan kebenaran menuntun saudara dan saya untuk berani menyalibkan daging dan segala hawa nafsu serta keinginannya di dalam kita. Lalu, firman Allah yang terpahami oleh kita membuat saudara dan saya ulang, hidup dipimpin oleh Roh, dikuasai oleh Roh Tuhan, sehingga pada akhirnya Roh Tuhan yang bekerja dengan hebat di dalam kita itu akan produce, akan menghasilkan buahnya, yang salah satunya adalah kesetiaan. Makanya kalau ditanya begini, bagaimana caranya untuk saya bisa ditemukan sebagai orang yang setia? Waktu Tuhan tanya tentang saya punya hidup, yang dia temukan adalah saya setia. Waktu Tuhan cari dan selidiki hidup saya dengan teliti, apakah saya setia atau enggak, biarlah dia menemukan bahwa saya setia. Nah, bagaimana caranya supaya saudara dan saya, kita ditemukan sebagai orang-orang yang setia? Tidak ada cara lain. Sadarilah, saudara dan saya milik Kristus. Kita tidak bisa macam-macam dengan hidupnya kita lagi, Pak Ibu. Ownership atas hidup kita itu yang punya Kristus. Jadi izinkan dia pimpin kita, tuntun kita, pakai firman-Nya. Izinkan dia mewahyukan firman-Nya supaya pada akhirnya saudara dan saya tiba kepada pemahaman akan kebenaran. Saya ulang, semua orang yang paham kebenaran akan secara natural kok, Pak Ibu, berani menyangkal diri, berani pikul salib, berani mengerjakan seperti yang Galatia pasal 5 ayat 24 bilang, menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya, sehingga hidup kita akan menjadi kehidupan yang penuh dengan Roh Allah dan dipimpin sepenuhnya oleh Roh Allah. Amin. Bayangkan Bapak Ibu, Roh Tuhan yang hidup dengan sangat kuat di dalam kita akan menghasilkan buahnya di dalam kita yang disebut dengan kesetiaan. Makanya kalau saudara pelajari Galatia pasal 5, Galatia pasal 6, saudara akan mendapati bahwa dari dulu daging itu selalu melawan roh. Siapa saja yang hidup dalam daging akan selalu mengalami kesulitan untuk hidup dalam roh, apalagi begini, melihat karya dari buah roh di dalam kehidupan kita, yang salah satunya adalah kesetiaan. Kita perlu memilih untuk hidup dipimpin oleh roh dan menyadari bahwa kita ini milik Kristus, Bapak Ibu, supaya pada akhirnya buah kesetiaan itu berbicara dengan sangat dominan di dalam kehidupan Bapak Ibu dan juga saya.
Amin. Ayat terakhir untuk kita, Bapak Ibu. Amsal pasal 20. Amsal pasal 20 ayat yang ke-6. Amsal pasal 20 ayat yang ke-6. Alkitab bilang, banyak orang menyebut diri baik hati. Lihat kalimat berikutnya. Tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Banyak orang tuh bisa ngaku-ngaku loh Pak, Ibu, saya baik hati loh. Tapi Alkitab bilang, orang setia itu langka. Karena kalimat yang dipakai adalah, orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Orang menyebut diri baik hati banyak. Tetapi orang setia, saya ulang, langka Pak, Ibu, langka. Nah, semua yang langka itu mahal harganya. Berarti kalau sampai saudara dan saya menyadari kita milik Kristus, memberi diri kita, dipimpin oleh Roh Allah, pakai firman-Nya. Firman Tuhan ajar kita tiap-tiap hari. Kita terlatih hidup dalam Roh Tuhan. Yang akan terjadi adalah saudara dan saya akan memiliki buah roh yang disebut dengan kesetiaan. Kita akan menjadi orang-orang yang langka, Bapak Ibu. Orang-orang yang sangat mahal harganya. Kita akan dihargai. Makanya tadi kan Alkitab bilang, untuk hamba yang baik akan selalu memperoleh upah, akan selalu memperoleh penghargaan. Orang-orang setia akan selalu menikmati keberuntungan yang adalah pemberian Tuhan dalam kehidupan mereka, dibanding dengan orang-orang yang tidak setia. Makanya ayat-ayat yang terakhir dari Lukas pasal 19 yang tadi kita baca Bapak Ibu, ayat yang ke-24 sampai 26. Coba saudara bayangkan ya, logika berpikir. Kalau sang tuan ambil satu mina dari hamba yang jahat, dari hamba yang tidak bertanggung jawab, logika berpikirnya kan sekarang begini, harusnya dia kasih dong kepada yang 5. Karena 5 ketambahan 1 itu punya 6. Dia punya sedikit lebih banyak, tapi tetap kalah dengan yang punya 10 mina. Tapi ini yang Alkitab bilang, yang punya 10 mina, ditambahin lagi 1 mina sama sang tuan. Jadi yang punya 5 mina tetap 5 mina, tetapi yang punya 10 mina itu berubah jadi 11. Sudah. Nah, orang-orang protes hari itu. Di ayat yang ke-25, kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Nah, ayat 26. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Begini Pak, Ibu, mempunyai apa pertanyaannya? Satu saja, untuk semua orang yang mempunyai kesetiaan, kepada mereka akan ditambahkan. Itu yang tadi saya bilang. Orang-orang setia posisi pasti di atas dari orang-orang yang tidak setia. Jadi begini, orang-orang yang mempunyai kesetiaan, kepada mereka di dalam Tuhan punya kedaulatan, dia akan menambahkan apa saja buat kita. Tetapi untuk orang-orang yang tidak setia, apapun juga yang ada padanya akan diambil oleh sang Tuhan. Tadi saya sempat singgung, harusnya 5 dapat 1 supaya 6, yang 10 biar tetap 10, toh dia tetap punya lebih banyak. Tapi kenapa sang Tuhan memberikan 10 tambah 1, sedangkan yang 5 tetap 5? Artinya Alkitab lagi bilang, tentang Tuhan memberikan reward, dia akan memberikan reward sesuai dengan dia punya kedaulatan. Fokus kita hari ini adalah berlakulah setia. Hiduplah setia, hiduplah penuh belas kasihan, terbiasalah berbuat baik, jadilah orang yang dapat dipercaya, jadilah orang yang memiliki keyakinan untuk mempercayai Tuhan, jadilah orang yang bisa diandalkan untuk menyelesaikan sebuah tugas. Fokus aja di situ, tentang reward yang akan kita terima, keberuntungan yang akan kita terima, biarkan Tuhan yang mengambil keputusan. Tapi mari saya ulang sebelum saya akhiri. Bapak Ibu, kalau saudara dan saya tidak setia, apapun juga yang ada pada kita, itu akan diambil dari kita. Makanya begini, kalau tidak mau kehilangan apapun dalam kehidupan, putuskanlah hari ini keputusan yang benar. 1. Sadarilah bahwa kita milik Kristus. 2.
Biarkan Kristus yang adalah firman hidup itu mengajarkan kita kebenaran, mewahyukan kita firman-Nya. Biarlah hidup kita dipimpin oleh Roh, supaya pada akhirnya saudara dan saya akan melihat buah Roh, which is kesetiaan, itu berbicara sangat dominan dalam kehidupan kita. Supaya pada akhirnya, waktu Tuhan teliti hidup kita, waktu Tuhan bertanya tentang kita, yang ditemukan adalah saudara dan saya dikenal sebagai orang-orang yang setiawan. Amin, Bapak Ibu. Ingat, semua orang setia akan disebut hamba yang baik. Untuk semua hamba yang baik, mereka akan selalu memperoleh upah dan penghargaan sesuai dengan kedaulatan yang Tuhan punya dalam hidup. Amin. Saya mendorong Bapak Ibu untuk mulai hari ini, setialah. Supaya kita bisa menikmati hari-hari baik di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama manusia. Amin. Saya selesai, Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Kami berdoa biarlah firman Tuhan ini termaterai dengan kuat di dalam pemahaman kami, perenungan kami, supaya seumur hidup kami terbiasa dikenal sebagai pelaku-pelaku kebenaran dan bukan hanya pendengar saja. Saya berdoa biarlah Tuhan memberikan kepada kami semua hati yang haus dan lapar akan kebenaran, supaya kami mengejar firman Tuhan seperti orang mengejar harta. Biarlah kami menyadari betul bahwa Kristus memiliki kehidupan kami. Biarlah firman berbicara dominan atas hidup kami, supaya hidup kami mudah dipimpin oleh Roh Tuhan. Kami berdoa biarlah buah Roh itu tampak nyata dalam hidup kami, kesetiaan itu tampak nyata dalam kehidupan kami, supaya pada akhirnya seumur hidup kami akan menikmati pemberian, penghargaan, upah yang baik yang datang dari Tuhan. Berkat-Mu menyertai kami turun-temurun waktu kami taat kepada kebenaran. Kepada Tuhan seluruh kemuliaan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu.